Mungkin gue kebuka sedikit ya. Tadi sebenarnya gue udah ngebuka sih, ya, tapi belum ada lu berdua. Iya. Oke, jadi di sini gue kedatangan tamu ya. Yang satu namanya Satria Prawira, yang satunya Yehoshua bin Noah. Ini sorry banget kalau gue nggak bisa pronounce kalimatnya dengan baik, namanya dengan baik ya. Jadi kita lanjut ya bahasan di sini seputar saham ya, seputar saham, dan mungkin nanti bahas sedikit lah soal trading, nanti nyambungnya ke trading. Dan di sini ada dua narasumber, Mas Noah sama Mas Satria. Mungkin Mas Noah sama Mas Satria bisa kembali. Nah, kalau Mas Satria udah ya, kalau Satria udah pernah ini gitu kan. Cuman mungkin mengingatkan kembali audiens gitu kan. Mungkin bisa dimulai dari Mas Noah dulu yang belum pernah. Mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Iya, kenalin, nama gue Yoshua bin Noah, panggilannya Noah. Gue dulu sempet 2,5 tahun kerja bareng sama Satria di perusahaan investment. Nah, selama 2,5 tahun itu kita berdua sering sharing tentang investment. Nggak sebatas cuma tentang saham atau reksadana, tapi menyeluruh lah, kayak perencanaan keuangannya. Jadi itu juga semua instrumen investment sih, lebih tepatnya. Iya, yang menyangkut dengan perencanaan keuangan. Iya. Kita pernah presentasi bareng itu di bank swasta terbesar di Indonesia, di kampus juga sering bareng duet maut, kadang joget bareng juga. Mungkin itu kali ya. Terus lu masih di kantor yang lama kan? Masih. Kalau lu? Sudah tidak. Udahlah, kan udah cabut. Terus ya udah sih gitu aja perkenalannya. Jadi kalau singkatnya, gue sama Noah ini emang di kantor itu partner ya. Maksudnya partner itu kayak gimana ya, untuk sesi edukasi, sharing gitu. Terus untuk ya B2B lah. Terakhir kita megang B2B enggak ya? Iya, kita megang sebenarnya bukan B2B, cuman kayak apa? Lebih yang ke bisnis retailnya ya? Agent buat yang ini, buat apa? Iya, retail dan agent. Ya, terakhir retail dan agent. Nasabah high net worth lah. Gitu ya. Kan. Jadi selain kita yang untuk edukasi yang ke institusi atau kemana-mana itu, kita juga dulunya di bagian retail dan ini yang high net worth people. Kalau gue sekarang udah fokus di retail. Udah retail doang. Iya. Oke, terus Nri? Oke, jadi kan intinya udah lebih paham banyak gitu ya, terutama misalnya di bidang bisnis gitu. Dan tadi kemarin sih udah bahasnya mikro ya sama Satria gitu kan. Mungkin kita bisa naik sedikit gitu ya bahasannya ke yang lebih ke arah mikro gitu loh. Jadi satu terminologi sebetulnya yang paling sering kita bicarakan gitu ya saat bicara ekonomi makro itu saham gitu. Mungkin Mas Yus manggilnya Mas atau Bapak nih? Udah berkeluarga belum nih? Biar enak aja manggilnya. Koneksi gue, Pak. Panggilnya Noah. Iya, Noah brother. Oke, untuk Noah sendiri mungkin bisa menjelaskan nggak sih secara basic gitu ya, saham itu apa sih gitu, saham itu apa, dan mungkin biar lebih orang awam tuh paham gitu. Jadi kalau orang ngomongin saham tuh langsung inilah gitu, nggak cuma segambar kertas gitu loh. Mungkin bisa dimulai. Iya. Terminologinya lah ya, apa men? Sebenarnya kalau kita ngomongin saham itu kan sebenarnya surat berharga ya. Itu yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai bukti bahwa pemegangnya itu menyertakan modal pada perusahaan tersebut. Contohnya kayak gini nih, Bro Andri. Misalkan kayak Bro Andri
Bro Andri punya usaha kayak apa reparasi motor. Ini kan kalau saya lihat Green Wombat kan ngomongin motor kan ya. Misalkan kayak punya usaha reparasi motor nih, ya kan? Nah, terus untuk apa? Untuk melebarkan sayap, Mas Andri butuh tambahan modal, kan? Alhasil Mas Andri ngajak temen buat join. Nah, teman yang join itu nanti dikasih saham sebagai bukti bahwa dia juga memiliki usaha itu. Gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya yang gampangnya itu adalah bukti bahwa kita memiliki bagian dalam sebuah perusahaan. Itu sebenarnya saham. Tuh, dalam bentuk surat yang scriptless. Artinya kita nggak pegang suratnya. Tapi nama kita tercantum bahwa kita pemilik perusahaan itu. Tuh, cuman kan kadang memang ada yang punyanya nggak begitu banyak, ada yang banyak, itu aja bedanya. Tapi tetap aja kita tetap megang pemilik perusahaan dan orang yang menyertakan modal. Sebenarnya gampangnya di situ sih, menyertakan modal. Jadi kalau singkatnya, gue tambahin dikit. Jadi kalau singkatnya, yang namanya saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Jadi kalau istilahnya orang beli saham, artinya kita beli kepemilikan saham. Singkatnya gitu, udah sampai situ aja. Beli saham, beli kepemilikan perusahaan. Mempunyai saham berarti artinya mempunyai perusahaan. Ya misalnya saya beli saham Unilever, berarti saya mempunyai kepemilikan perusahaan Unilever, ya gitulah, etc. Jadi itu sebuah bukti kepemilikan perusahaan. Dan nggak harus perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kecil juga kayak usaha kecil. Temen gue tuh sering minta ke gue, minta tolong bantu modal, ntar kasih saham berapa persen gitu, tuh bisa. Ya, itu. Ya. Intinya adalah penyertaan modal. Jadi nggak cuma yang udah listing di bursa efek aja, yang skala kecil pun misalnya joinan gitu nanti hasilnya dibagi. Nah, hasil pembagian itu berdasarkan kepemilikan, seberapa besar kepemilikannya itu. Oke. Nah, itu sih singkatnya kalau dari gua. Itulah kalau ngomongin saham mah. Kalau gitu apa sih keuntungannya berarti investornya ya sebagai pemegang saham? Keuntungan buat para pemegang saham itu apa aja gitu kan yang bisa didapatkan? Iya. Ya. Kedengeran nggak gue ngomong? Kayaknya mati ya koneksinya. Keuntungan. Ya, keuntungan. Kedengeran. Kedengeran. Iya, putus-putus gue benerin dikit lah. Jadi Andri ngomong tadi keuntungannya lu pegang saham tuh apa sih? Maksudnya lu punya saham gitu. Nah, ibaratnya kayak tadi tuh. Kayak tadi Mas Andri punya apa? Punya reparasi motor kan? Ini usahanya maju banget nih, ini usahanya berkembang banget nih. Terus saya misalkan punya modal. Saya lihat nih usahanya Mas Andri ini berkembang banget nih. Kalau misalkan kayak sebulan gitu, kayak saya hitung bisa untung 50 juta, misalkan kan. Terus saya ngomong sama Mas Andri, Mas, kira-kira ada keinginan nggak buat ngembangin usaha? Terus Mas Andri juga bilang, oh, gua ada juga. Oke, akhirnya saya kasih modal saya, dan akhirnya tambahin tuh cabang baru, ya kan? Nah, dari cabang yang baru ini, untungnya sama juga tuh. Untungnya sama juga dengan yang pertama kali dibuka. Alhasil, atas modal yang saya setorkan itu, saya dapat dong keuntungannya kan. Misalkan kayak saya cuma nyetor awalnya kayak buat cabang itu nyetor 200 juta, tapi sebulan bisa dapat 50 juta, ya kan? Nah itu, jadi dapatnya adalah keuntungan atas usahanya. Gitu. Kalau misalkan kayak perusahaan-perusahaan yang udah listing, maksudnya yang udah ada di bursa efek, bursa, itu namanya dividen. Itu yang kadang dibagikan per tahun. Itu keuntungan. Jadi gue tambahin dikit. Jadi kalau
untungnya punya saham tuh apa sih? Jadi ya itu tadi yang udah disebutin Noah, untungnya punya saham ya punya keuntungan, punya pemasukan tambahan dari mana yang berasal dari keuntungan perusahaan tadi kan kita sebagai pemilik. Kalau perusahaan untung, kita juga untung. Nah, seberapa besar keuntungannya ini yang perlu ditekankan, seberapa besar keuntungannya itu tergantung dari seberapa besar kepemilikan saham kita. Misalnya kepemilikan saham kita besar, itu 10%, ya untungnya 10% dari jumlah keuntungan perusahaan. Iya. Yang mau dibagi. Ini singkatnya begitu. Misalnya cuma 1%, ya berarti 1% kita beli sahamnya 1%, berarti kita cuma punya keuntungan 1% dari keuntungan perusahaan itu. Itu singkatnya. Itu kan tadi kan kalau kita bahas yang keuntungan ya. Ada lagi keuntungan lainnya tuh. Namanya capital gain. Jadi misalkan kayak gini nih, kayak yang biasa kalau misalkan Mas Andri sering lihat kan kemarin kan kayak yang baru-baru virus corona masuk itu kan bursa saham Indonesia kan jatuh banget ya. Abis itu beberapa bulan kemudian kayak banyak gak sih orang yang pamer-pamer portonya di story yang ada yang untung 50%, kan ada yang untung 30% kan? Itu dia untungnya dari capital gain. Misalkan kayak awalnya dia beli itu sahamnya dia beli 1.000 per lembar. Artinya kalau dia beli satu lot 100.000, terus setelah berapa lama, misalkan kayak sebulan kemudian, itu harganya jadi 1.300. Berarti dia kayak untung 30% kan? Rp300 per lembar. Nah, itu capital gain. Itu dia jual. Nah, itu dia ngambil capital gain-nya. Selisih antara harga jual dan harga beli. Itu yang biasa dikerjain sama trader. Ya. Jadi dia beli di harga murah, kemudian dia jual pas harganya udah naik di atasnya. Jadi ada selisih harga antara harga beli sama harga jualnya kemudian. Itu capital gain sama dividen. Cuman yang akhir-akhir ini orang lebih sering unjuk-unjukin itu yang capital gain. Ya. Selisih. Karena kalau dividen sekarang kayaknya lagi agak susah deh. Perusahaan lagi banyak yang goyang namanya. Dividen juga paling nggak seberapa sih dapetnya ya. Kemarin ada perusahaan barusan aja ngerilis dividen yang mau dibagiin itu kecil banget sih. Perusahaan tambang. Padahal tahun sebelumnya gede banget. Itu. Tahan dulu, Pak. Banyak kan orang sekarang insert dari capital gain. Tahan dulu, Pak. Oke, jadi itu secara margin keuntungannya jadi dua cara ya gitu kan. Nah, terus pertanyaan gue selanjutnya sebenarnya simple gitu ya. Kalau misalnya memang harus membagikan keuntungan, kira-kira apa sih keuntungannya? Anggaplah gue yang katakanlah tadi ya punya, kalau kata Bruno tadi, gue yang punya bengkel gitu kan. Katakanlah gue yang punya bengkel. Keuntungan gue dengan memberikan saham bengkel gue ke orang lain itu apa? Karena kan ya kita bicara bisnis gitu ya, apalagi kulturnya di Indonesia gitu kan. Tadi memang Bruno udah menjelaskan gitu ya kalau untuk skala besar gitu kan. Tapi kalau untuk skala kecil gitu kan, ya nggak mesti besar, nggak mesti kecil sih. Tapi ada beberapa skala mereka nggak mau gitu kan. Banyak apanya lah gitu kan. Nah, mungkin Bruno ini bisa lebih menjelaskan gitu kan kalau misalnya dengan sharing saham itu keuntungannya buat si Gak kedengeran kayak keuntungan buat si ininya, pelaku usahanya. Ini harus banyak editing. Coba ini diketik ya, karena ada gangguan sinyal. Coba. Oh, oke. Jadi maksud Andri tadi keuntungan buat pelaku usahanya. Yang berarti ini keuntungan yang menjual kepemilikannya ya? Iya. Oke. Gimana, Men?